Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Master, apa kabar? Master siap beraksi, jujur, berkompeten, dan berdaya. Baiklah, saya di sini sebagai calon penyuluh anti korupsi dalam rangka adanya diklat persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi batch 4 yang diikuti oleh APIP daerah. Nama saya Eni Lupitasari. Tidak kenal maka tidak titik-titik, silahkan diisi sendiri. Kalau diisi sayang tidak boleh karena saya sudah ada yang menyayangi. Baiklah, nama saya Eni Lupitasari. Saya seorang auditor ahli pertama di Inspektorat Kabupaten Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan. Saya menyelesaikan program kuliah S1 di STIE Pancastia Banjarbaru pada tahun 2017. Kemudian saya menjadi PNS dan auditor tahun ini, tahun 2020, dan sekarang sambil menjalani program studi S2 di kampus yang sama. Sebelum saya memulai penyuluhan pada hari ini, saya mohon kepada para partisipan untuk mengikuti pretest yang linknya akan saya bagikan. Link tersebut akan tersambung kepada Google Formulir. Nah, di situ saya harap kesediaan untuk menjawab pertanyaan sebelum melaksanakan penyuluhan. Baiklah, setelah itu saya akan melaksanakan penyuluhan dan kemudian akan ada post-testnya. Baiklah, untuk memulai penyuluhan kali ini, saya akan mengenalkan sedikit tentang Indonesia. Indonesia yang dikenal dengan berbagai macam suku, ras, agama, dan juga berbagai sumber daya alam. Ada hutan yang hijau, pantai, ada sawah, dan ada batu bara, serta sumber daya alam lainnya. Itu Indonesia, sangat kaya bukan? Namun kenyataannya ternyata di Indonesia, negeri yang kita cintai ini, masih ada kemiskinan, masih ada kelaparan, masih ada anak yang tidak sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena bahkan jembatannya roboh, masih ada banyak bencana alam, masih banyak kemiskinan, dan masih ada pengangguran. Sebelum kita mengetahui bagaimana korupsi, kita juga harus mengenal koruptornya. Korupsi itu adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam hal ini artinya uang hasil korupsi baik itu dimakan oleh diri sendiri atau bahkan demi memperkaya orang lain juga tidak dibenarkan. Menurut Robert Kierkegaard, korupsi adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Lanjut kepada faktor-faktor korupsi. Faktor-faktor apa sih yang menyebabkan korupsi itu terjadi? Kalau kata Bang Nafi tentang pembunuhan, maka pembunuhan tidak hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Korupsi juga seperti itu. Tidak hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi makanya saya melakukan penyuluhan ini sebelum Anda mendapatkan niat untuk korupsi dan sebelum adanya kesempatan, mari kita sama-sama belajar untuk menghindari
korupsi itu seperti apa. Faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Siapa sih yang tidak mengenal Bapak Joko Susilo? Bapak Joko Susilo sebenarnya adalah seorang polisi. Bahkan polisi pun bisa melakukan korupsi. Bapak Joko Susilo dituduh terkait dengan masalah korupsi pada bidang pengadaan alat SIM. Kemudian ada Ibu Ratu Atikosia, seorang gubernur Banten yang ketiga, juga bermasalah dengan korupsi. Kemudian ada Ibu Neneng Sri Wahyuni yang merupakan terkait dengan kasus korupsi proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketiga orang ini saya mendapatkan profilnya yang ada di Museum Korupsi. Nah, untuk teman-teman semua tahu, bahkan sekarang korupsi ada museumnya, yang artinya semua orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi akan namanya dimuseumkan. Itu salah satu menjadi pelajaran untuk kita semua untuk mengenal bahwa koruptor itu di Indonesia ternyata banyak. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya adalah apa sih bedanya antara gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasan? Apakah sama dengan korupsi? Yang pertama adalah gratifikasi. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, pemberian komisi, pemberian pinjaman tanpa bunga, pemberian tiket perjalanan, pemberian fasilitas penginapan, pemberian perjalanan wisata, pemberian pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Penjelasan tersebut sesuai dengan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya dalam hal ini bisa elektronik atau tanpa sarana elektronik, artinya kita bisa memberikan gratifikasi itu secara langsung atau ditransfer, itu sama-sama gratifikasi. Bisa dalam negeri atau di luar negeri. Selama itu memiliki kepentingan terhadap sebuah kemauan. Gratifikasi bisa berubah menjadi suap. Bukan berubah ya, mungkin bisa dibilang meningkat menjadi kasus penyuapan. Jika itu berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Untuk suap, artinya adalah barang siapa yang menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Pelaku suap dapat dipidana karena menerima suap ini dengan penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sebanyak 15 juta rupiah. Itu sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980. Pengertian uang pelicin yaitu adalah uang yang diberikan secara tidak resmi kepada petugas yang berwenang untuk memperlancar urusan. Arti lain dari uang pelicin adalah uang semir. Dalam hal ini adalah kepada petugas yang berwenang. Sebenarnya segala sesuatu yang ada di Indonesia ini terkait masalah perizinan atau apapun, itu dapat diselesaikan tanpa adanya uang. Namun, uang pelicin ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemberian izin misalkan, atau surat menyurat menjadi lebih cepat, atau cepat tidak cepat tetap meminta. Nah, itu dinamakan uang pelicin.
Bagaimana dengan pemerasan? Pemerasan diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ditambahkan ancaman. Antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum. Itu adalah pengertian pemerasan. Saya akan sedikit mengutip sebuah kata-kata yang diberikan oleh fasilitator saya saat mengadakan diklat penyuluhan, yaitu Master Diana, yang berbunyi seperti ini. Membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Bangkit lawan korupsi sekarang juga. Jika Anda menyukai video yang saya buat ini, silahkan Anda untuk share, membagikan kepada teman-teman yang lainnya, bisa melalui jejaring sosial Facebook, bisa melalui YouTube ataupun Instagram, Twitter, dan Google atau yang lainnya. Bagikan suaramu demi Indonesia bebas korupsi, karena anti korupsi berawal dari kamu. Sekian materi yang telah saya bawakan. Jangan lupa untuk mengisi post-test yang akan saya berikan setelah ini untuk mengetahui dan menjadi bahan evaluasi bagi saya sendiri apakah penyuluhan anti korupsi yang saya buat telah tersampaikan dengan baik dan benar. Sebelum saya menutup acara penyuluhan ini, bolehlah lisan ini sedikit mengadu nyeri. Tapi tenang, ini bukan puisi. Mengapakah negara yang kita cintai ini tak kunjung mampu mengusir koruptor pergi? KPK padahal sudah berdiri. Anak muda sudah berani menyuarakan diri. Tinggal hanya diri kita ini yang mampu tidaknya menahan gratifikasi. Uang bagai menari-nari. Bab mengatakan tak mulus jika tak ada fee. Saya ada di sini karena hati nurani. Menjadi penyuluh anti korupsi, walaupun hati saya tak bersih-bersih sekali. Tapi jangan sampai nama saya masuk dalam museum korupsi. Wahai para pemimpin daerah ini, dengarkanlah suara rakyat kecil ini. Jangan kau bawa nama daerah kita ini ke televisi dengan berita terpanas suap dan korupsi. Baiklah, cukup saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah bicara diri ini. Terima kasih atas segala partisipasi. Setelah ini tidak ada lagi huruf I, karena salam yang akan saya ucapi tidak diakhiri dengan huruf I. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi.